Malam semua aku dapat petunjuk. Kalau mau pemilu, pemilu yang adil, yang benar, yang jujur. Gak perlu bawa-bawa malaikat Jibril, Nabi Khidir, dan sebagainya. Apalagi sebagai Laskar Langit. Uang mengendalikan hawa nafsu diri sendiri aja gak bisa. Sukanya tawuran, sukanya ya gak bener. Kok ngaku-ngaku Laskar Langit kayak yang kampanye di Jogja kemarin. Mbok Yao, kalau mau mengaitkan sesuatu itu ya sesuaikan dengan diri kita sendiri ini. Apa ya pantas kita menyebut diri kita ini Laskar Langit atau seperti Nabi Khidir, atau kalau kelakuan kita itu nggak bener. Kita ini jadi contoh buat anak cucu kita nanti. Kenapa kita itu disuruh memperbaiki diri? Kalau kita nggak bener, ya anak cucu kita juga nggak akan bener. Itu kenapa kita disuruh ngaji diri, biar kita memperbaiki diri. Agar apa? Agar kita bisa ditiru anak cucu kita nanti. Kalau mau ikut jadi entah anggota DPR, MPR, presiden, tunjukkan kemampuanmu. Gak perlu pasang baliho gambar bapaknya, gambar adiknya, gambar beda orang, beda takdirnya. Gak perlu anak cucu dari entah dari Soeharto, dari Jokowi ataupun Soekarno, anak cucunya yang nyalon. Kenapa mbah-mbahmu yang dipajang? Beda mbahmu, beda kalian. Setiap orang itu punya takdir sendiri-sendiri. Yang namanya wahyu kepimpinan, wahyu keprabon itu nggak bisa dikasihkan ke sembarang orang. Itu pilihan Tuhan, diseleksi sama alam. Manusia itu bukan Tuhan. Manusia itu nggak bisa menjadikan sesuatu yang seperti dia mau. Karena apa? Karena manusia itu bukan siapa-siapa. Kita itu udah punya takdir sendiri-sendiri. Kita nggak bisa menantang Tuhan, menantang alam ini. Kenapa? Karena kita manusia. Gak usah menentang Tuhan lewat takdirnya ataupun lewat alam ini. Wong kita dikasih sakit aja udah nggak tahan. Kita diuji dengan ibaratnya dikasih rezeki seret, dengan banyak masalah aja udah nggak kuat. Apalagi mau nantangin Tuhan, nantangin alam lewat kelakuan kita. Pasrahkan aja sama Tuhan. Tuhan itu tahu yang terbaik buat kita. Jadi kalau kita itu pengen jadi presiden, pengen jadi raja atau ratu, itu kita sendiri yang memulai dari nol. Karena apa? Karena wahyu kepemimpinan, wahyu keprabon itu nggak bisa dikasihkan ke anak cucu atau sebagainya. Yang bisa apa? Yang bisa kita itu ya belajar dari nol. Bagaimana kita ini bisa selaras dengan kehendak Tuhan, selaras dengan alam. Agar kita ini apa? Jadi orang yang berguna untuk orang lain. Bukan kita itu diberi kesempatan sama Tuhan buat menindas orang lain. Dan juga jangan mengkultuskan manusia. Kalau kita udah mengkultuskan, mensucikan manusia, kita akan buta mata hati dan buta akal sehat. Sehingga apa? Sehingga ketika Allah atau Tuhan membukakan kejelekannya, membukakan aibnya, kita gak bisa menerima. Karena apa? Karena kita sudah menganggapnya suci, menganggapnya seperti Tuhan. Padahal setiap manusia itu punya kesalahan. Setiap manusia itu punya dosa. Tinggal manusianya itu memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi, atau makin terjerumus ke perbuatan yang jauh lebih buruk lagi. Ini ngapain kampanye ngaku-ngaku sebagai Laskar Langit? Hawa nafsu aja kita gak bisa mengendalikan. Kalian hobi tawuran, bikin pencak silat yo tawuran, apapun tawuran kok ngaku-ngaku Laskar Langit.
Kalau cuman paham kitab, sholat dan sebagainya, itu belum jaminan kamu itu mengenal Tuhan secara rohani. Aku kasih tahu, mbah-mbah kita dulu, orang Jawa, orang Nusantara itu lebih dulu mengenal namanya hakikat kehidupan makrifat, yang mengenal Tuhan secara rohani. Mau sejahat apapun mereka, ketika mereka jadi raja, jadi ratu, ketika udah tahu maksanya pensiun, ya pensiun. Kembali dia ke hadapan Tuhan dengan cara bertapa, moksa kalau zaman dulu. Meninggalkan sisi duniawinya, meninggalkan glamornya hidup, tahtanya, keluarganya, istri-istrinya yang cantik-cantik itu. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk mengabdi pada Tuhan, menyatu dengan alam. Itu makanya mereka ke gunung, ke hutan, ataupun ke lautan. Untuk apa? Untuk menyatu dengan alam. Caranya mendekatkan diri dengan Tuhan. Kalau zaman sekarang, ya nggak bakalan mau. Orang kok disuruh lengser dari tahtanya, meninggalkan astra istrinya, apa hartanya yang berlimpah. Wong zaman sekarang, wong kalian gila harta, gila tahta, gila jabatan. Gak cuman kalian itu menindas sesama manusia, semua makhluk hidup di Tuhan itu ditindas. Mulai dari alam yang dieksploitasi, binatang yang semua dimakan, sampai hutan-hutan yang seharusnya tempat tinggalnya binatang-binatang buas saja udah diserobot sama manusia. Belum lagi tumbuh-tumbuhan yang harusnya jadi pelindung kita dari yang namanya banjir. Malah kalian tebangi, giliran kalian dikasih banjir, udah kayak tsunami. Apa gunanya? Karena apa? Karena tumbuhan itu tumbuh gak cukup waktu sehari dua hari, tapi bertahun-tahun, puluh-puluh tahun. Kalian menghancurkannya hanya dengan sedetik, 2 detik. Cuman buat apa? Buat memenuhi hawa nafsu kalian. Kalian mau jadi presiden, mau jadi raja, mau jadi ratu, kalau waktunya lengser ya lengser. Kalau gak mau lengser ya namanya kemaruk. Karena presiden pilihan rakyat, ya semua orang itu bisa jadi presiden. Semua orang itu berhak. Kenapa? Karena dipilih rakyat. Beda dengan seorang raja atau ratu, atau yang punya wahyu keperaban, wahyu kepemimpinan, itu dipilih Tuhan, tapi diseleksi alam, bukan dipilih manusia seperti yang kalian lakukan. Ini bedanya. Karena apa? Karena seorang raja atau seorang ratu ada yang punya wahyu kepemimpinan, pasti dia diberi kelebihan sama Tuhan yang gak sama seperti orang lain. Pasti dia diberi namanya sifat adil, sifat bijaksana, diberi sifat pengasih, diberi sifat-sifat Tuhan yang lainnya. Karena apa? Karena dia memimpin gak cuma satu agama, tapi berbagai macam agama, berbagai macam suku, berbagai macam bangsa. Karena apa? Karena dia melambangkan dari semua makhluk ciptaan Tuhan. Lah kok kalian seenak jidatnya mengatasnamakan malaikat Jibril, Nabi Hidr dan sebagainya? Cuman buat apa? Buat nipu orang lain. Agar apa? Agar pilihan kalian itu laku. Kalian itu gak usah bawa-bawa yang hal-hal seperti itu. Karena apa? Karena itu udah kehendaknya Tuhan. Manusia itu tinggal menjalani aja. Manusia itu gak bisa menentang namanya takdir Tuhan. Kalau gak sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan, ya gak bakalan jadi. Kalian gak bisa menentang namanya Tuhan, gak bisa menentang namanya alam. Wong ibaratnya kita ini dikasih
rezeki seret aja udah nggak tahan. Kita dikasih sakit aja udah nggak tahan. Uang kita itu gengsinya setengah hidup. Uang biasanya kita itu hobi pamer, hobi ini, hobi itu, biar orang nyangka kita wah hebat. Padahal ketika kita itu dipertemukan dengan takdir, bagaimana kita disuruh tunduk sama kehendak Tuhan melalui alam ini, kita udah mikir, oh ini bukan level saya nggak mau. Berarti orang akan merendahkan saya. Ujian dari Tuhan itu yang namanya direndahkan, dihina, dicaci maki. Ya harus siap mental. Kenapa? Karena itu ujian dari Tuhan. Tapi kalau manusia nggak mau diuji kayak begitu sama Tuhan, maunya cuma dipuja, dan dipuja, malah makin jauh sama Tuhan. Kenapa? Orang makin dipuja makin besar kepalanya. Makanya ada lagu gundul-gundul pacul. Kalau kamu udah jadi pemimpin, jangan besar kepala, maunya dipuji-puji. Terus apa? Gak inget asal usul. Orang kalau udah gak inget asal usulnya, kepalanya itu udah gede, udah jumawa, udah sombong. Kalau udah sombong, udah jumawa, jangankan sesama manusia, dengan Tuhan aja gak takut. Wong dirinya merasa Tuhan, yang bisa apa? Yang bisa melakukan segala sesuatu sesuai keinginannya. Udah abai dengan yang namanya takdir, bahwa manusia itu bisanya berusaha, tapi Tuhan yang menentukan. Bukan Tuhan yang disuruh tunduk oleh manusia. Ini kalau zaman sekarang, manusia itu udah lupa sama Tuhan, makin jauh dari Tuhan. Makanya hidupnya sakarepe dhewe. Kalau di uji yang ringan-ringan masih gak mau tunduk, Tuhan akan ngasih yang berat. Dikasih ujian yang berat kamu masih gak mau tunduk, dikasih yang lebih berat lagi, sampai badan jasmani rohanimu gak kuat lagi, sampai kamu itu tunduk setunduknya sama Tuhan, bahwa gak ada lagi makhluk di dunia ini yang sanggup menolongmu kecuali Tuhan. Aku kasih contoh, penyakit stroke, ataupun kamu itu dijatuhkan dari orang yang mulai kaya raya ataupun apa, jadi bangkrut, jadi ke titik nol, sehingga apa, orang itu nggak mau datang kepadamu. Yang ada cuma siapa? Tuhan yang bisa menolong. Lewat apa? Lewat orang-orangnya yang digerakkan hatinya. Kita minta tolongnya kepada Tuhan pakai apa? Pakai doa, pakai perbuatan kita, memperbaiki diri kita ini. Agar apa? Agar Tuhan itu berbelas kasih, agar kita ditolong, agar kita itu didatangkan penolong untuk kita. Kalian bangun masjid yang bermegah-megah ribuan juta, triliunan. Kalian perbaiki rumah sampai miliaran, perhiasan. Diri ini diubah, mulai dari ubah alat kelamin, operasi plastik, tapi lupa memperbaiki akhlak, moral, budi pekerti, dan tingkah laku kita. Sehingga apa? Sehingga kita sampai lupa akan takdir Tuhan, seperti apa Tuhan ngasih. Ini yang alam aja sampai murka, Tuhan aja sampai nggak. Karena apa? Karena kalian itu cuma memperbaiki yang di luarnya aja, seperti masjid, rumah-rumah kalian, wajah-wajah kalian yang dioperasi plastik, alat kelamin yang diganti, tapi lupa mendekatkan diri sama Tuhan, lupa memperbaiki moral, etika, budi pekerti, lupa mengasihi sesama manusia. Tapi ada batasannya, tetap ada takdir, ada Tuhan.
Ingat, kalau Tuhan udah menentukan laki-laki dan perempuan, ya laki-laki dengan perempuan berpasangan. Agar apa? Agar garis keturunannya itu langgeng. Bukan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Didukung lagi atas nama belas kasihan. Itu yang namanya sesat. Ini kalau udah ulama, udah para ahli agama ikut campur dalam politik, udah tahu calonnya nggak bener masih didukung. Apalagi yang ahli-ahli spiritual, udah tahu yang dicalonkan itu korupsi, nggak bener, melanggar ketentuan langit, melanggar namanya kebenaran, keadilan, dan kejujuran, masih didukung, mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan malaikat, mengatasnamakan segala sesuatu. Yang menanggung akibatnya dari itu siapa? Kalian sendiri. Kalian menantang Tuhan, menantang alam semesta ini. Manusia berusaha, tapi pasrah ke takdir Tuhan. Kalau manusia itu nggak mau tunduk, Tuhan itu bisa nundukkan manusia dengan apa? Dengan dicabut rahmat, hidayah, dan berkahnya. Sanggup nggak kita itu melawan bencana alam yang bertubi-tubi itu? Bisa nggak kita itu menahan apapun yang Tuhan datangkan? Cuman untuk apa? Cuman menundukkan ego kita. Agar apa? Agar kita mau pasrah kepada Tuhan kembali. Agar kita percaya dan yakin akan takdir Tuhan. Semua agama itu sama, mengenal Tuhan, percaya akan takdirnya. Itu mbah-mbah kita, mbahku orang Jawa, Pak Soekarto itu hidupin anak 8 melalui bertani, melalui jualan kerupuk. Sukses masuk surganya melalui apa? Melalui takdirnya. Hidup sederhana, gak neko-neko, gak perlu menindas, menzolimi orang lain, cuman untuk ngehidupin anak-anaknya yang 8. Pasrah, nerima yang pandem. Kenapa? Karena mereka belajarnya hakikat kehidupan makrifat, manunggaling manusia dengan Tuhan secara rohani. Jangan dipikir kalau nenek moyang kita itu gak sholat, gak ngaji, gak sholat terus masuk neraka. Jangan salah. Cara mereka beribadah jauh lebih mulia daripada kita ini. Kita baru disuruh sholat 5 waktu. Mereka beliau-beliau ini dulu jalan berpuluh-puluh kilometer, kerja keras, banting tulang di panasnya terik matahari, kehujanan, mereka tetap bahagia, tetap bersyukur sama Tuhan. Makanya mereka diberi tanah yang subur dan makmur, gemah limpah roh jinawi. Karena apa? Karena mereka benar-benar mengabdikan jasmani rohaninya kepada Tuhan. Nggak neko-neko. Beda dengan zaman sekarang. Baru anak Sabtu 2 udah korupsi, menindas orang lain, menzolimi orang lain. Keadilan dijual belikan, hukum dilanggar. Yang penting apa? Hidup mewah, dipuji orang. Ini yang manusia lupa. Makin dia gila duniawi, makin dia jauh dari Tuhan. Nggak heran kalau banyak ahli ibadah, ahli agama itu nggak kuat dengan harta, dengan wanita, dengan kekuasaan, yang akhirnya apa? Tuhan membukakan aibnya sendiri. Biar apa? Biar jadi pelajaran untuk orang lain, bahwa kalau manusia itu serakah, kemaruk, tamak, akan berakhir hidupnya dengan tragis, dengan dipermalukan oleh kelakuannya sendiri.
Kalau masih nggak mau tobat, ya dikasih mati. Mau apa lagi? Wong nggak mau bertobat.